usai ditetapkan sebagai salah satu partai politik yang tidak lolos dalam pendaftaran peserta pemilu tahun 2024, Partai Indonesia Bangkit Bersatu atau Partai Ibu melaporkan sengketa administrasi antara KPU dengan Partai Ibu ke Bawaslu. Secara resmi, laporan Partai Ibu sudah diregister oleh Bawaslu untuk ditindaklanjuti karena Partai Ibu merasa bahwa KPU belum menerjemahkan secara sempurna Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan aplikasi Sipol yang merupakan alat bantu namun dipakai untuk menentukan sebagai syarat kelolosan sebuah partai politik ikut dalam kontestasi politik tahun 2024. Demikian laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Pimpinan Partai Indonesia Bangkit Bersatu pada hari ini, hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, hari ini mendaftarkan gugatan kami terhadap KPU pada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Ya, ada pun gugatan kami yaitu bahwa KPU bertindak melebihi luar batasnya terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana sebetulnya sipol yang digunakan KPU bukan merupakan salah satu syarat untuk membatalkan suatu partai. Nah, pada saat ini kami Partai Ibu merasa hak demokrasi kami dikebiri oleh KPU. Kenapa? Bahwa sipol itu tidak bisa menjamin dalam memasukkan seluruh data partai politik tidak terkendala oleh hubungan internet, terutama di Indonesia bagian timur, di beberapa kepulauan di Indonesia. Tetapi KPU dengan semena-mena menyatakan bahwa sipol itu bisa digunakan, dan bila kita tidak bisa memenuhi kriteria untuk mengisi apa yang diajukan sipol, maka maka dinyatakan oleh KPU bahwa partai tersebut tidak lolos untuk mengikuti pemilu 2024. Yang kedua, bahwa jumlah yang distandarisasi oleh KPU dengan jumlah 75 sampai 50% di kecamatan, kabupaten kota dan kecamatan itu sangat bertentangan, karena KPU pada dasarnya melihat secara global, secara keseluruhan jumlah kecamatan dan kabupaten di setiap provinsi. Harus diingat bahwa setiap kecamatan dan kabupaten kota di seluruh provinsi itu berbeda-beda, baik dari Aceh sampai di Papua itu berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata. Kalau 75% di Aceh, misalnya di Aceh ada 15 kabupaten kota, 75%-nya itu tidak sama dengan yang di Papua yang ada 5 kabupaten kota. Itu tidak bisa. Tetapi KPU pada saat ini dia menerapkan di sipol bahwa dipukul rata jumlahnya kabupaten kota sebanyak 75%, dan di kecamatan juga 50% dari jumlah kecamatan. Itulah maka Partai Ibu menggugat KPU melalui Bawaslu. Selain itu, Partai Ibu akan melakukan upaya hukum lainnya, yaitu akan melaporkan KPU, menggugat KPU ke Mahkamah Agung dan PT UN. Untuk itu lebih jelasnya silakan Pak Dharma dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Ibu akan memberikan keterangan tambahan. Silakan Pak Dharma. Selamat sore dari Partai Ibu Indonesia. Tetap semangat karena pada hari ini kita sudah membuat pelaporan kepada Bawaslu tentang pelanggaran yang sudah dilakukan KPU RI terkait dengan pendaftaran Partai Ibu sebagai partai peserta pemilu tahun 2024. Partai Ibu menyatakan tidak lolos dan kami merasa bahwa KPU perhitungannya keliru karena jumlah kabupaten kota di seluruh Indonesia hanya 514, ya kan? Ya, 514, tetapi KPU mensyaratkan 70%-nya adalah 437. Seharusnya 70% adalah 401, ya. Karena KPU memiliki 435, seharusnya lolos, tetapi karena KPU secara sepihak membuat sistem 75%-nya adalah sesuai dengan sistem mereka dipukul rata sehingga Partai Ibu tidak lolos. Dan saya yakin 16 partai lain yang tidak lolos kemarin, mereka pasti saya rasa penuhi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai peserta pemilu. Namun karena sistem ini tidak dibangun dengan profesional, sehingga
merugikan partai-partai baru yang seharusnya meramaikan demokrasi di negara ini. Jadi kami merasa bahwa ada pengadilan demokrasi ya, demokrasi sebagai menjaga demokrasi, lembaga kami Untuk diri. demokrasi itu kita akan bertemu di pengadilan setelah Bawaslu. Terima kasih. Partai Ibu Indonesia, semangat. Partai Ibu Untuk Indonesia seharusnya.